Hai, selamat datang di Sabar Talks, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran berharga. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Sore itu, langit Jakarta tampak mendung. Udara terasa lembab, dan suara klakson kendaraan terdengar riuh dari jalanan depan rumah kontrakan kami. Aku duduk di ruang tamu yang sempit, menggenggam erat amplop berisi surat tagihan. Tangan ayahku gemetar saat menerima lembaran itu dariku. Keningnya berkeringat, padahal kipas angin sudah berputar dari tadi. Ini utang dari koperasi yang dulu. Yah, ucapku pelan. Bunga dan denda sudah menumpuk. Ayah tak menjawab. Ia hanya menunduk. Matanya menerawang jauh. Ibuku yang sedang menanak nasi di dapur pun terdiam. Sejak ayah jatuh sakit dan toko sembako kami bangkrut, hidup kami seperti berjalan di atas bara. Satu-satu barang berharga dijual. Motor, lemari, bahkan cincin kawin ibu pun lenyap demi bayar tagihan listrik. Dan kini, hutang itu, totalnya 38 juta rupiah. Jumlah yang terasa seperti ratusan juta di mataku. Hari itu, saat aku menyapu halaman, Pak Rinto datang. Pria bertubuh besar dengan kemeja lengan pendek dan bau minyak rambut yang khas. Ia adalah sahabat lama ayah saat masih punya toko. Aku pernah melihatnya dulu, saat dia datang menawarkan kerjasama sembako dengan sistem konsinyasi. Wajahnya tak asing, tapi ada sorot matanya yang membuatku tak nyaman. Terlalu tajam, terlalu mengukur. Aku masuk ke dalam saat mereka bicara di ruang tamu. Tapi dari balik tirai, aku bisa mendengar. Dan saat mendengar namaku disebut, aku menahan napas. Anakmu cantik sekali, Din, kata Pak Rinto. Kalau dia mau jadi istri saya lunasi semua utangmu sekarang juga. Tunai. Jantungku berdegup kencang, seperti disambar petir. Aku tak percaya kalimat itu keluar begitu saja. Tanpa basa-basi, tanpa malu, dan lebih mengejutkan lagi, ayah hanya terdiam, tak langsung menolak. Bahkan, terdengar suara helaan napas panjang darinya. Setelah Pak Rinto pulang, aku memaksa ayah jujur. Ia menangis. Pertama kalinya aku melihat air mata pria yang selama ini aku hormati. Ia merasa gagal sebagai kepala keluarga. Ia bilang sudah tak punya jalan keluar. Dan Pak Rinto, yang sudah lama menjanda dan tidak punya anak, menawarkan pertolongan yang terlalu sulit untuk ditolak. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di depan cermin, memandangi bayanganku sendiri. Wajah ini masih muda. Usia 24. Baru saja lulus kuliah 2 tahun lalu. Tapi hidupku terhenti sejak ayah jatuh sakit. Cita-citaku menjadi guru TK hanya tinggal mimpi. Aku berpikir keras. Haruskah aku menjual diri demi menyelamatkan keluarga? Haruskah aku menikah dengan pria seusia ayahku demi lunasnya utang yang bukan aku yang buat? Tapi kemudian aku melihat ayah batu keras di kamarnya. Ibuku mengusap punggungnya sambil menahan tangis. Dan aku tahu, aku tidak bisa egois. Keesokan harinya, aku menyanggupi tawaran itu. Dengan satu syarat, pernikahan itu dilakukan secara diam-diam. Tak ada yang tahu. Tidak ibu, tidak tetangga, tidak siapapun. Hanya aku, ayah, dan Pak Rinto. Aku bahkan tidak ingin menyentuh rumah pria itu. Aku minta pernikahan dilakukan di rumah kontrakan kecil yang akan ia sewa untukku. Aku hanya akan datang di hari yang disepakati. Dan begitu semuanya selesai, Pak Rinto menyerahkan cek bank kepada ayah. Ia tersenyum, memperlihatkan gigi-giginya yang kekuningan karena rokok. Aku menggigil, tapi tetap mengangguk. Tanganku gemetar saat menandatangani surat pernikahan. Hari itu, hidupku berubah. Aku resmi menjadi istri sah dari seorang pria yang tidak kucintai, tidak kuinginkan, dan bahkan tidak sanggup kupandangi terlalu lama. Namun semua orang bahagia. Ayah mulai bisa berobat. Ibu heran kenapa tiba-tiba tagihan hilang dan rumah jadi tenang. Aku hanya menjawab, ada rejeki.
Dan mereka percaya. Karena aku anak yang selama ini selalu jujur. Tapi tidak kali ini. Kali ini, aku berbohong besar. Dan aku tahu, kebohongan sebesar ini tidak akan selamanya bisa kusembunyikan. Tapi aku berharap, setidaknya bisa bertahan cukup lama. Hingga semua utang lunas, hingga ayah benar-benar sembuh, hingga aku tahu caranya bernapas kembali di tengah rasa muak yang tak pernah bisa kutelan utuh. Malam itu, setelah Pak Rinto pulang dari kontrakan tempat pernikahan kami dilakukan, aku duduk sendirian di sudut kamar. Tanganku masih bergetar. Di jari manisku, terpasang cincin emas yang terasa lebih berat daripada batu nisan. Aku melepasnya pelan-pelan, meletakkannya dalam kotak kecil, dan menyimpannya di dalam rak pakaian. Tak ada yang boleh tahu. Tidak ibu, tidak tetangga, tidak teman-temanku yang masih suka mengajakku reuni kecil di warung kopi belakang kampus. Hari-hari setelah itu berjalan seperti naskah sandiwara yang kulakonkan sendiri. Di rumah, aku tetap menjadi Nadira yang ceria, yang bangun lebih pagi dari siapapun, yang menyeduh teh untuk ayah, dan mencuci baju ibuku dengan sabun paling wangi yang bisa kubeli dari sisa uang pemberian Pak Rinto. Tak ada yang curiga. Ibuku justru merasa aku kembali seperti dulu, lebih perhatian, lebih rajin, dan lebih tenang. Padahal, sesungguhnya aku sedang tenggelam. Setiap hari Jumat sore, aku berpura-pura ada pekerjaan lepas di luar kota. Aku akan membawa tas kecil, pamit pada ibu, lalu menumpang taksi online ke sebuah kontrakan sederhana di daerah pinggiran Depok. Di sanalah aku bertemu dengan Pak Rinto. Rumah kontrakan itu disewa khusus untukku. Tapi itu bukan rumah. Itu penjara. Dan aku adalah tahanan yang tersenyum palsu di setiap kunjungan suami. Pak Rinto memperlakukanku baik. Terlalu baik malah. Ia membelikan baju tidur baru, tas kulit, bahkan parfum mahal yang tak pernah aku pakai. Ia selalu memujiku cantik, padahal aku tahu wajahku kusut dan mataku sembab. Kadang, ia duduk memandangi wajahku lama, seperti sedang meneliti lukisan mahal yang tak bisa disentuh. Tapi bagi diriku, setiap detik bersamanya adalah duri yang menempel di dada. Dan ketika malam datang, aku tak bisa menghindar dari kenyataan bahwa aku adalah istri. Seutuhnya, tidak ada pilihan, tidak ada jalan keluar. Pagi harinya, setelah semua selesai, aku kembali ke rumah. Memasang senyum, membawa oleh-oleh kecil, dan bercerita tentang pekerjaan fiktif yang makin hari makin sulit kubuat alasannya. Pada minggu keempat pernikahan rahasia kami, sesuatu terjadi. Saat aku sedang duduk di teras rumah dengan mengenakan daster tua milik ibu, seseorang lewat di depan pagar dan menyapaku. "Nadira? Kamu Nadira, kan?" Aku menoleh. Seorang pria muda dengan wajah yang sangat kukenal. Wajah masa lalu. "Reza." Ia tersenyum. "Astaga, ini beneran kamu." Reza adalah cinta pertamaku saat SMA. Kami tidak pernah pacaran secara resmi, tapi semua orang tahu kami dekat. Dia lelaki pertama yang membuatku ingin tampil cantik setiap hari. Lelaki pertama yang namanya pernah kutulis di belakang buku catatan. Dan kini, ia berdiri di hadapanku. Lebih tinggi, lebih rapi, lebih matang. Ia baru saja kembali dari Yogyakarta, setelah mendapat pekerjaan sebagai konsultan keuangan di Jakarta Selatan. Kami mengobrol cukup lama. Di depan rumah, dengan kopi instan dan roti sisa semalam. Reza masih sama seperti dulu. Ringan dalam bicara, tapi hangat dalam sorot mata. Dan aku, entah kenapa, merasa damai untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Sejak hari itu, Reza mulai sering datang, membawakan makanan, buah, atau sekadar mengobrol dengan ayah. Ibuku suka padanya. Bahkan pernah berseloroh, "Kalau kamu belum ada calon, Reza itu cocok banget jadi suami, Dir." Aku hanya tertawa. Pahit sekali rasanya. Aku tahu aku tak pantas lagi bermimpi tentang Reza. Aku sudah menikah. Meski tak ada yang tahu, hatiku tahu. Dan setiap kali Reza memandangku dengan tatapan yang membuat jantungku berdetak lebih cepat, aku merasa seperti pengkhianat. Namun rasa itu tumbuh. Perlahan tapi pasti.
Ada malam-malam ketika aku memejamkan mata, bukan memikirkan Pak Rinto, tapi wajah Reza. Senyumnya, tawa pelannya, bahkan cara ia mengangguk saat mendengarkan ceritaku. Sampai suatu hari, Reza mengajakku bertemu di taman dekat terminal. Ia datang membawa bunga. Aku tahu ini mungkin tiba-tiba, katanya. Tapi aku sudah lama menyukaimu, Dir. Sejak SMA. Dan sekarang aku sudah kerja. Sudah bisa menafkahi. Kalau kamu belum ada yang punya, maukah kamu jadi istriku? Dunia seakan runtuh di sekelilingku. Aku ingin menangis. Ingin berteriak. Ingin memeluknya dan berkata ya. Tapi aku hanya tersenyum. Lalu berkata pelan. Maaf, aku belum bisa, Za. Masih ada banyak hal yang harus aku urus di rumah. Ia menunduk, lalu mengangguk dengan pahit. Baik, aku akan tunggu. Sampai kamu siap. Aku ingin bilang jangan. Jangan tunggu aku. Aku tak layak ditunggu. Tapi aku terlalu pengecut untuk jujur. Malam itu, di rumah kontrakan Depok, aku tidak bicara sepatah kata pun pada Pak Rinto. Ia heran, tapi tak bertanya. Ia mulai memperhatikan perubahan sikapku. Aku lebih dingin, lebih banyak diam, dan lebih sering menolak disentuh. Aku tahu waktuku semakin sedikit. Kebohongan yang kuciptakan mulai merambat seperti api kecil di tumpukan jerami. Dan aku tahu, pada akhirnya, semuanya akan terbakar. Tapi belum malam itu. Belum. Karena aku masih punya alasan untuk bertahan. Ayahku masih sakit. Ibuku masih tersenyum setiap melihat meja makan yang tidak lagi kosong. Aku belum siap melihat mereka hancur karena kesalahanku. Yang tidak aku tahu saat itu adalah bahwa waktu tidak menunggu. Rahasia tidak bisa dikubur terlalu lama. Dan seseorang yang tak pernah aku duga sedang mengintip dari balik tirai. Hari itu, aku sedang duduk di kursi kayu dekat jendela rumah kontrakan Depok, mengenakan gamis lembut berwarna pastel yang baru dibelikan Pak Rinto. Ia sedang mencatat sesuatu di buku kecil, biasanya soal pengeluaran bulanan atau tagihan asuransi yang harus ia bayarkan. Aku hanya memperhatikannya dari balik uap teh hangat yang masih mengepul. Suasana hening, tapi ada kegelisahan yang menyelusup pelan ke dada. Seperti firasat. Beberapa menit kemudian, ponsel Pak Rinto berdering. Ia menjawab dengan nada ringan. Namun suaranya berubah dalam hitungan detik. Matanya menajam, lalu melirik ke arahku. Ia bicara dengan pelan, menunduk sedikit. Tapi aku menangkap satu kalimat yang menghantam dadaku seperti palu godam. Siapa yang kirim foto itu? Aku langsung duduk tegak. Detik itu juga, aku tahu, sesuatu telah pecah. Setelah menutup telepon, Pak Rinto berdiri dan langsung mengemasi jaketnya. Ia tidak menjelaskan apapun. Tapi sebelum keluar pintu, ia menatapku tajam, dengan nada berat, berkata, "Kalau ada yang tanya tentang kita, bilang kau cuma kenalan. Jangan bilang yang lain." Aku tak sempat bertanya, tak sempat mengejar. Ia sudah hilang di balik pintu, meninggalkan jejak kebingungan dan ketakutan yang menggantung di udara. Keesokan harinya, aku tahu semuanya. Seseorang dari keluarga besar Pak Rinto, anak dari adik tirinya, melihat kami sedang makan di restoran minggu lalu. Mungkin tak disengaja, tapi ia memotret. Dan tanpa pikir panjang, ia mengirimkan foto itu ke grup keluarga besar Rinto yang selama ini tidak pernah terlalu ikut campur dalam hidupnya. Termasuk ke istri sahnya yang tinggal di Bandung. Ya, istri sahnya. Wanita parubaya yang selama ini dikira telah pisah rumah. Ternyata mereka hanya tinggal berjauhan, bukan berpisah. Ia tidak pernah memberi restu atas pernikahan kami, karena memang tidak tahu. Sore itu, aku baru pulang dari minimarket ketika sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Dari dalamnya keluar seorang wanita dengan kerudung hitam dan kacamata besar. Dua orang pria mengikuti dari belakang. Salah satunya membawa map coklat. Ibu membuka pintu, menyambut mereka dengan ramah. Tapi wajah wanita itu dingin. Matanya langsung mencari sesuatu, seseorang. Dan saat aku muncul di belakang ibu, ia menatapku penuh benci. "Kamu yang namanya Nadira.
Tanyanya tanpa basa-basi. Aku mengangguk. Bingung. Ini surat peringatan dari pengacara keluarga kami, katanya sambil melemparkan map itu ke meja. Jangan dekati suami saya lagi. Ibu tercengang. Suami? Siapa? Ini maksudnya apa? Wanita itu melangkah maju, kini berdiri tepat di depan ibu. Anakmu sudah menikah diam-diam dengan suami saya. Menikah siri tanpa izin. Dan sekarang, keluarga besar kami sudah tahu. Kau pikir kami akan diam? Dunia seakan berhenti berputar. Ibu menatapku. Matanya gemetar. Bibirnya membuka. Tapi tak ada suara keluar. Ia berbalik padaku, seakan menuntut penjelasan. Seakan meminta semua ini hanya mimpi buruk yang akan berakhir ketika ia terbangun. Tapi aku tak bisa berkata apa-apa. Bibirku membeku. Nafasku tertahan. Kenapa? Suara ibu akhirnya keluar. Kamu menikah? Diam-diam? Dengan siapa? Dengan suami orang. Aku jatuh berlutut. Air mata mulai tumpah. Aku tidak bisa menyangkal. Tidak bisa berbohong lagi. Semua sudah terbuka. Dan lebih menyakitkan dari semua itu adalah tatapan ibu yang penuh kecewa. Lebih menyakitkan dari makian perempuan itu. Lebih menyayat dari hinaan yang keluar dari mulut pria di belakangnya. Kamu anak tidak tahu diri, wanita itu berteriak. Kamu cuma perempuan murahan yang mau uang. Kami tahu semua. Utang ayahmu. Kamu jual diri demi dibayar. Pantas kamu tinggal di kontrakan jelek begini. Murahan. Aku menunduk dalam-dalam. Ingin lenyap di bumi. Ibu berdiri mematung. Lama sekali ia tak berkata apa-apa. Dan saat mereka akhirnya pergi, meninggalkan bau parfum tajam yang menyengat dan sisa kemarahan di ruang tamu, ibu hanya berbalik perlahan ke arahku. Kamu benar-benar lakukan itu, Dir? Aku mengangguk pelan. Ibu menutup wajahnya. Menangis keras. Tangis yang tak pernah aku dengar sebelumnya. Tangis yang tak bisa kuobati. Tangis yang membuat napasku tercekat. Ayah hanya bisa duduk di kamarnya. Tak sanggup berdiri. Setelah aku ceritakan semuanya dengan suara lirih, ia hanya menghela napas dan menatap langit-langit kamar. Ayah yang salah, bisiknya. Harusnya ayah mati saja waktu jatuh dulu. Jangan, Yah. Aku berlutut di depannya. Jangan bilang gitu. Tapi aku tahu, ia sungguh menyesal. Dan aku tahu, semuanya telah berubah. Sejak hari itu, ibu tak lagi bicara padaku. Ia hanya menjawab seperlunya. Matanya kosong. Rumah menjadi dingin. Seperti kuburan yang tidak punya nisan. Aku tetap memasak. Tetap mencuci. Tetap pura-pura hidup. Tapi aku tahu. Aku telah kehilangan segalanya. Malam itu, aku pergi ke kontrakan Depok. Untuk terakhir kalinya. Pak Rinto sudah ada di sana. Duduk dengan kemeja setengah terbuka dan wajah kusut. Ia tampak kelelahan. Kita dalam masalah besar, Dir. Katanya langsung. Istriku menggugat. Keluargaku murka. Bisnis aku kena imbas. Aku gak bisa terusin ini. Aku menatapnya. Dan, kalau begitu, kita akhiri saja, jawabku. Ia tampak terkejut. Kamu yakin? Aku mengangguk. Aku sudah kehilangan semuanya. Keluargaku, hargaku, bahkan diriku sendiri. Ia tak menjawab, hanya mengangguk pelan. Malam itu, tanpa pelukan, tanpa perpisahan dramatis, kami bubar. Seperti kontrak yang telah habis masa berlakunya. Ia menyerahkan uang terakhir, kompensasi, katanya. Aku tidak menolaknya. Tapi aku tahu, uang itu tak akan pernah bisa mengembalikan yang telah hilang. Keesokan harinya, aku pergi. Aku tak tahan lagi tinggal di rumah itu. Di kota itu. Di tempat di mana setiap tembok tahu rahasiaku. Aku menulis surat untuk ibu dan ayah. Lalu meninggalkan semuanya. Naik bus malam. Dengan tas kecil dan hati yang patah. Aku pergi ke tempat yang jauh. Tempat di mana aku bisa mulai menata ulang napas. Meski aku tahu, tidak ada yang benar-benar mulai dari nol. Karena luka tidak pernah benar-benar hilang.
hanya berubah bentuk, menjadi bekas. Bus malam itu melaju dalam senyap, melewati kelokan jalan dan lampu-lampu kota yang terasa asing. Aku duduk di kursi dekat jendela, memeluk tas kecil yang hanya berisi 3 potong pakaian, sepasang sepatu, dan beberapa lembar uang sisa dari kompensasi terakhir, Pak Rinto. Aku bahkan tidak tahu harus kemana. Tapi aku tahu satu hal, aku tak bisa kembali. Langit malam di luar gelap gulita. Dan entah kenapa, itu menenangkan. Tak ada yang bisa melihat wajahku. Tak ada yang bisa menebak siapa aku. Tak ada yang tahu kisah seorang perempuan yang gagal menjaga kehormatannya demi menyelamatkan keluarganya. Tapi tetap dicampakkan. Aku turun di terminal kecil di kota Ciamis. Bukan karena ada alasan tertentu. Hanya karena itu tempat pertama yang terasa cukup jauh dari segalanya. Kota yang asing. Suara yang asing. Bahkan udara paginya pun terasa seperti dari dunia lain. Aku menginap 1 malam di losmen murah. Dindingnya tipis dan ranjangnya keras. Tapi aku bisa tidur, untuk pertama kalinya, tanpa ketakutan akan tatapan, caci maki, atau pertanyaan yang tak bisa kujawab. Esoknya, aku berjalan kaki ke alun-alun kota, melihat papan pengumuman kerja yang tertempel di pos satpam, lowongan penjaga toko, asisten dapur, kasir swalayan. Aku pilih yang paling sunyi, penjaga toko alat tulis kecil di dekat sekolah dasar. Pemiliknya, Bu Erna, adalah wanita parubaya yang cerewet tapi ramah. Ia tidak banyak bertanya soal latar belakangku. Ia hanya peduli aku datang tepat waktu, rapi, dan jujur. Hari-hariku mulai berubah. Setiap pagi aku membuka gembok toko, menyusun pulpen, buku tulis, penghapus, dan krayon. Menyapa anak-anak sekolah yang mampir membeli penggaris atau lem kertas. Mereka tertawa lepas. Tak tahu bahwa perempuan yang melayani mereka pernah dipanggil pelacur oleh istri sah suaminya sendiri. Malam-malamku sepi. Aku menyewa kamar kos sederhana di belakang toko. Ukurannya sempit. Hanya cukup untuk kasur tipis dan meja kecil. Tapi dari jendela sempitnya, aku bisa melihat langit. Dan kadang, itu cukup untuk membuatku bertahan hidup 1 hari lagi. Setiap malam aku menulis. Di buku tulis murah dengan sampul biru. Aku tuliskan semuanya. Dari awal. Dari surat tagihan yang kutemukan. Sampai saat aku naik bus malam dan tiba di kota ini. Bukan karena ingin dikenang. Tapi karena aku takut melupakan. Dan dari tulisan-tulisan itu, aku sadar, aku masih hidup. Sampai akhirnya, 1 sore, takdir menabrakku sekali lagi. Aku sedang menyusun stok pensil saat seorang pria masuk ke toko. Tingginya sama, langkahnya ringan. Tapi aku baru benar-benar menengadah saat suara itu menyebut namaku. Nadira. Tanganku berhenti. Mataku perlahan menoleh. Wajah itu. Mata itu. Senyum yang dulu pernah aku tolak dengan kebohongan. Ia berdiri di sana, mengenakan jaket abu-abu dan raut wajah penuh keterkejutan. Dunia seperti berhenti sejenak. Kamu, di sini? Suaranya terdengar nyaris tak percaya. Aku tersenyum kecil, kaku. Kebetulan. Ia tertawa pelan, lalu melangkah mendekat. Aku kesini dinas. Ada audit di kantor koperasi. Sama sekali gak nyangka bakal ketemu kamu. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Kami duduk di bangku kecil dekat etalase. Aku membuatkan teh, seperti dulu. Tapi kali ini, suasananya aneh. Sunyi, tegang, tapi hangat. Reza menatapku lama, lalu berkata pelan. Aku cari kamu, Dir. Aku menunduk. Aku ke rumahmu. Ibumu bilang kamu pergi. Gak bilang kemana. Aku sempat tanya ke teman-teman kampus, ke grup alumni. Gak ada yang tahu. Aku kira kamu hilang. Sebenarnya aku memang ingin hilang. Jawabku jujur. Ia terdiam. Lama. Lalu berkata, apa kamu mau cerita? Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menolak. Malam itu, kami duduk di taman kota. Di bangku panjang dengan lampu kuning redup. Dan aku ceritakan semuanya. Tanpa menyembunyikan.
tanpa memperindah. Dari awal hingga akhir. Tentang utang, ayah, Pak Rinto, pernikahan, pengkhianatan, hingga kepergianku. Reza tidak bicara banyak. Ia hanya mendengarkan. Kadang menatap tanah, kadang mengangguk pelan. Tapi tak sekalipun ia memotong. Dan ketika aku selesai, ia hanya berkata satu kalimat. Kamu perempuan paling berani yang pernah aku kenal. Aku menangis. Bukan karena sedih. Tapi karena untuk pertama kalinya, seseorang melihatku bukan sebagai aib, bukan sebagai perempuan murahan, tapi sebagai manusia yang pernah terluka dan tetap berdiri. Setelah malam itu, Reza tak pernah lepas dari hari-hariku. Ia datang setiap selesai kerja, membawakan makanan, bercerita tentang proyeknya, kadang hanya duduk diam bersamaku. Aku tahu, perasaanku belum mati. Dan aku tahu, Reza adalah satu-satunya orang yang pernah ingin mencintaiku tanpa syarat. Namun aku juga tahu, luka ini belum selesai. Aku masih harus berdamai dengan diriku sendiri. Dengan masa lalu yang terus menghantuiku. Dengan ibu yang belum memaafkan. Dengan ayah yang mungkin masih merasa gagal. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak lagi sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai percaya bahwa mungkin aku pantas mendapatkan bahagia. Hari-hari berlalu dengan langkah-langkah kecil penuh harapan. Meski luka masih menganga di sudut-sudut hatiku, aku mulai belajar merawatnya, bukan lagi mengubur. Kehadiran Reza menjadi pelindung yang tak pernah aku duga. Ia tidak mencoba menyelamatkanku seperti pahlawan di dongeng, tapi ia hadir. Konsisten. Dan nyata. Sore itu, setelah menutup toko, aku pulang ke kos kecilku sambil membawa 2 buku tulis baru. Reza yang membelikan. Katanya, buat kamu nulis lagi. Tapi kali ini, bukan untuk melampiaskan, tapi untuk membagikan. Aku tersenyum waktu itu, belum benar-benar mengerti maksudnya. Namun malam itu, di meja kayu kecil, aku mulai menulis ulang kisah hidupku. Bukan lagi dalam bentuk catatan pribadi penuh air mata, tapi sebagai naskah utuh. Satu demi satu bab tersusun, tentang masa kecilku, tentang krisis yang membenamkan keluargaku, tentang pernikahan diam-diam, pengkhianatan, dan pelarian. Aku menulis seperti orang yang ingin hidup kembali. Setiap paragraf adalah luka yang kubuka, lalu kubersihkan dengan jujur, dan kututup dengan keikhlasan. Reza menyarankan aku mencoba mengirimkan naskah itu ke beberapa penerbit. Awalnya aku ragu. Siapa yang mau membaca kisah perempuan gagal seperti aku? Tapi ia terus meyakinkanku. Aku yakin, banyak perempuan yang butuh tahu bahwa luka mereka bisa sembuh. Bahwa mereka gak sendirian. Maka dengan tangan gemetar, aku kirimkan naskah itu ke 3 penerbit online. Lalu aku menunggu. Tak berharap banyak, tapi berharap sedikit saja, bahwa suaraku bisa didengar. 3 minggu kemudian, sebuah email masuk. Aku membukanya dengan jantung berdetak kencang. Penerbit bernama Langit Kertas menerima naskahku. Tidak hanya itu, mereka menyebut tulisanku emosional, jujur, dan menyentuh. Mereka ingin menerbitkannya, cetak dan digital. Aku menutup layar laptop kecilku, menatap langit-langit kamar kos, lalu menangis. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya, ada sesuatu yang kembali padaku. Harga diri. Buku itu terbit dengan judul sederhana, Perempuan yang Pernah Disembunyikan. Sampulnya bergambar siluet seorang perempuan yang berdiri di tepi jurang, tapi menatap matahari. Aku tidak menggunakan nama asliku, tapi mereka tetap mencantumkan biografi penulis singkat, tanpa foto. Tak perlu semua orang tahu siapa aku. Cukup tahu bahwa kisah ini nyata. Dan entah bagaimana, buku itu meledak. Dalam hitungan minggu, ratusan testimoni masuk ke email penerbit. Banyak dari mereka adalah perempuan, ibu rumah tangga, mahasiswa, bahkan janda, yang merasa hidup mereka tercermin dalam kisahku. Mereka bilang, akhirnya ada kisah tentang luka yang tidak diromantisasi, tapi juga tidak dikubur. Aku diundang ke podcast, ke talk show online,
Bahkan diminta menulis kolom bulanan di majalah perempuan. Semua mengalir begitu saja. Tapi aku tak pernah lupa dari mana aku datang. Suatu hari, saat aku sedang mengisi acara diskusi daring, seorang peserta anonim mengirim pertanyaan. Apakah ibu penulis pernah merasa dibenci oleh orang yang paling ia cintai, hanya karena pilihan yang ia buat demi kebaikan mereka? Aku terdiam. Air mataku nyaris jatuh. Aku tahu siapa yang kutuju dalam hati. Setelah acara itu selesai, aku memberanikan diri melakukan satu hal yang sejak lama kutunda, pulang. Aku kembali ke rumah yang kutinggalkan hampir setahun lalu. Rumah itu masih sama. Hanya ke temboknya kini sedikit pudar. Aku berdiri cukup lama di depan pagar. Kaki ingin masuk, tapi hati masih gemetar. Dan tiba-tiba, pintu rumah terbuka. Ibuku berdiri di sana. Rambutnya kini lebih banyak uban, tubuhnya lebih kurus. Tapi wajah itu masih wajah yang sama. Kami berpandangan. Tanpa kata. Lalu perlahan aku melangkah mendekat. Tanganku gemetar. Tapi sebelum aku sempat berkata apa-apa, ibu menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Aku baca bukumu, katanya pelan. Aku terisak. Maaf, Bu. Dan ia memelukku. Erat. Untuk pertama kalinya sejak aku pergi. Aku marah waktu itu. Tapi bukan karena kamu menikah. Aku marah karena kamu tidak cerita. Aku merasa kamu tak percaya padaku. Tangisku pecah. Aku memeluk ibu seperti anak kecil. Di dalam rumah, ayah duduk di kursi roda. Ia tersenyum saat melihatku. Tak banyak bicara, tapi menggenggam tanganku erat. Hari itu, rumah kami penuh air mata, tapi juga penuh pengampunan. Beberapa bulan kemudian, aku membuat keputusan besar. Aku kembali ke Jakarta. Bukan untuk kembali ke masa lalu, tapi untuk membangun masa depan. Bersama Reza. Ia melamarku di taman yang sama, tempat kami dulu duduk ketika aku menolak cintanya karena rahasia gelapku. Tapi kali ini, aku bilangnya, tanpa ragu, tanpa beban. Kami menikah secara sederhana. Hanya keluarga dekat. Tidak ada gaun mewah. Tidak ada pesta besar. Tapi ada satu hal yang tak pernah aku duga. Ibu Pak Rinto hadir. Ia datang sendiri, tanpa ditemani siapapun. Usianya sudah sangat tua. Ia mendekatiku setelah akad nikah, menggenggam tanganku. Maaf atas semua luka yang ditorehkan keluarga kami dulu, katanya. Kamu sudah membuktikan bahwa kamu bukan perusak, tapi penyintas. Aku hanya bisa mengangguk. Ada damai yang jatuh di dadaku hari itu. Kini, aku hidup sederhana bersama Reza. Aku masih menulis. Bahkan sedang menyelesaikan naskah buku keduaku. Aku tak lagi menulis untuk melupakan, tapi untuk mengingat. Untuk menjadi pengingat bagi siapapun yang pernah merasa kalah, hina, dan patah, bahwa kebangkitan itu bukan mitos. Dan bahwa balasan dari segala luka, kadang datang tidak dalam bentuk dendam atau kekuasaan, tapi dalam bentuk penerimaan, pengampunan, dan cinta yang tak pernah pergi.